Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Andri Wardana. Hari ini kita akan kedatangan seorang tamu, yaitu praktisi dan juga dosen atau pengajar di salah satu universitas di Indonesia. Yuk kita ketemu dia langsung di depan. Halo, Mbak Chandra. Halo, Andi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik-baik. Aduh, datang ya. Sorry tadi nggak langsung menyambut. Ya. Surprise. Berapa lama ya? Udah sini ya? Udah lama banget ya. Apalagi udah pandemi, nggak kesini juga. Kayak dari banget. Iya, thank you. Keren banget. Aku suka banget ya kayak ya. Thank you. Yuk, kita masuk ke dalam yuk. Oke. Ya, udah beda ya Mbak? Beda banget. Beda banget ya. Oke, aku lagi ngerjain project nih Mbak soalnya. Jadi, kita dalam yuk sambil lihat-lihat. Kita jadi apa nih, Dri? Iya, ini ada project design biasa klienku. Ada resort, ada apa namanya klinik, gitu ya. Jadi tadi aku lagi coba-coba sebelum Mbak Chandra datang, coba-coba nunggu kira-kira apa yang cocok, bagaimana gitu Kayaknya kan. lucu deh nih. Iya, bagus ya Mbak ya. Agak-agak telur asin. Batik. Iya, karena kan resort ada yang nuansanya nuansa tradisional Mbak. Jadi untuk upholstery dan cushion-cushionnya aku menggunakan batik sendiri juga sih Mbak. Buat baju. Bukan buat baju. Bisa sih buat baju. Iya, bisa Mbak. Cuma kebetulan ini untuk cushion-cushionnya. Gitu. Halo Mbak. Ketemu lagi ya. Kita udah lama. Kira-kira berapa lama ya Mbak ya? Kita nggak ketemuan. Setahun ya? Setahun saya nggak kesini loh. Masa nggak sini ya? Oh, berarti semenjak sebelum COVID ya? Iya nih, kemarin kan kita telepon-teleponan. Iya. Terus Mbak Chandra bilang, katanya ada yang mau ditanyakan. Tentang apa sih Mbak? Ngobrol apa sih? Saya kan kemarin lihat tuh YouTube-nya Andi tuh. Iya. Saya excited, wah kok bukannya Andi yang saya wawancara? Ya sedikit ya. Boleh sih Mbak. Aku pengen tahu nih, Dri, sejak kapan sih nanti mulai terjun di dunia ini? Sebenarnya kalau dibilang ketertarikan sejak kapan tertarik pada dunia interior agak susah ya. Mungkin setelah dewasa pastinya ya Mbak. Tapi kalau pada dari kecil memang saya sudah suka yang namanya seni. Ya, dari kecil memang kebetulan papa saya almarhum itu dulu sebelum berangkat kantor Mbak, itu memberikan saya itu kertas bekas nih Mbak Chandra, untuk kertas baru ya. Untuk apa? Untuk saya mencoret-coret sebenarnya gitu ya. Pokoknya apa aja dicoret deh gitu. Mungkin sayangnya sekarang nggak ada arsipnya tuh Mbak. Maksudnya ada arsipnya ya Mbak Chandra ya. Nah itu saya coretin satu rim. Jadi setiap hari itu satu rim. Tujuannya supaya saya dilatih untuk bisa menggambar. Nah lama-lama udah agak besar sedikit, SMP, SD saya udah mulai menggambar. Tapi belum tertarik sih Mbak namanya dunia interior design gitu ya. Pas saya SMA, kebetulan itu kan karena memang mungkin Mbak Chandra mengalami juga ya hampir sama dengan saya, masa dimana kita itu belajar selalu yang dari pagi sampai jam 12, lalu habis itu nanti ada kursus sebenarnya Mbak. Kan itu adalah masa-masa penggemblengan. Nah, sekarang juga zaman sama masih aja. ya. Pokoknya namanya belajar kayaknya nggak berhenti. Ya, betul. Nah, sampai saya nanya ke mama saya, "Ma, sampai kapan dia belajar ini?" gitu maksudnya. Karena waktu itu kan belajarnya apa-apa harus matematika, fisika, kimia. Kepinginnya sih sebenarnya pada saat itu belajar yang tidak ada hitungannya Mbak Chandra. Kepinginnya melarikan diri dari itu gitu ya, karena sudah bosan yang namanya belajar dan les terus-terusan. Tapi akhirnya ada salah teman saya yang memberikan informasi nih Mbak, gitu. Ada interior design, saya interior design kok lucu juga nih, berarti kan gambar-gambar aja gitu ya. Ternyata salah juga Mbak, udah terjun ke interior, ternyata kok juga ada hitungannya gitu ya. Ternyata kita harus tahu juga yang namanya kondisi bangunan, harus tahu namanya fisika bangunan ya Pak ya. Apakah bangunan kuat apa tidak, bagaimana nanti dia bisa kita desain, umpamanya ada pembongkaran segala macam. Nah,
Dari situlah Mbak, sebenarnya dari SMA itu saya udah mulai ada info interior, tapi dalam formatnya belum interior yang sebelumnya seperti sekarang. Gitu. Jadi ketertarikan saya dari awal dan seperti itu Mbak Chandra. Dan kalau memulai, Mbak Chandra pertanyaannya memulai kapan saya interior design, mesti profesional kali ya Mbak ya? Ya. Kapan saya bekerja sebagai profesional? Berani buka usaha sendiri. Oh, berani buka usaha sendiri. Sebenarnya awalnya nggak berani sih Mbak Chandra. Saya terus terang salut loh. Nanti kan adik kelas di bawah saya. Oh iya, saya di kelas bener ya. Saya angkatan 89, nanti kan kata berapa? Waduh, saya angka 95, nggak jauh loh Mbak. Iya, saya salut melihat Andri buka bisnis interior sendiri nih. Terima kasih. Ya, mungkin dari lulus pertama kali itu Andri sempat bergabung di mana sampai pada akhirnya Andri bisa berani punya usaha sendiri. Itu di tahun keberapa? Oke, setelah sekolah kali ya Mbak ya. Kalau cerita itu berarti memang pastinya semua teman interior designer saya rasa juga memulai karirnya dari bekerja dengan perusahaan gitu ya Mbak ya. Saya kebetulan pernah bekerja di salah satu perusahaan interior design pada saat itu tahun 90 habis krisis 98 99 kurang lebihnya ya. Agak cukup jauh gitu ya di daerah kampung hutan. Tidak kebayang ya Mbak ya? Kampung hutan, nggak tahu kampung, pokoknya waktu itu namanya kampung hutan gitu ya. Saya dengernya aja juga waktu itu sudah serem gitu kan. Mama saya bilang ada teman mama di sana punya usaha interior. Di mana Mak? Kampung hutan. Jadi saya setiap hari dari Tanjung Duren, waktu itu dari rumah saya di Tanjung Duren ke kampung hutan Mbak. Bayangkan kampung hutan itu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kita melakukan pindah enak, belum masih sepi gitu ya, dan pagi-pagi pula gitu. Nah itu saya kerja praktek di sana. Saya bersyukur juga sih Mbak, karena saya mengenal banyak proses desain di sana. Jadi memang mengawalinya saya dari bekerja dengan mungkin saya sebut Pak Robi Subroto gitu ya. Kebetulan memang beliau bukan interior designer, tapi dia memiliki taste dan juga kemampuan untuk mendesain cukup baik gitu ya. Memang terbukti banyak karya-karyanya ada di beberapa majalah Indonesia gitu ya, foto. Nah, saya memulai dari bekerja sebagai asisten interior designer di perusahaan itu. Terus sudah gitu saya setelah itu tahun kira-kira 2000-an itu saya sudah mencoba untuk sendiri gitu ya. Itu dengan keberanian juga sebenarnya gitu ya. Saya dibantu oleh papa saya, diberi semangat gitu. Udah kita coba deh, gitu. Kamu harus punya keberanian bisa buka atau bisa melayani orang gitu untuk masalah konsultan atau bagaimana. Tapi dari hal kecil sebenarnya Mbak, saya memulai dari proyek saudara sendiri. Pasti begitu ya Mbak ya, dari saudara sendiri. Saya dikasihin pekerjaan waktu itu cuma rumah tinggal kecil banget gitu ya, di daerah Meruya sini juga gitu ya. Terus sudah gitu juga cuma ruang tamu dan ruang keluarga. Karena masih belum percaya mungkin ya, saya udah bikinkan mood board, saya bikin apa segala macam. Tapi akhirnya mereka puas, terus ya bicaralah kemana-mana kayak gitu. Terus juga saya diberikan kenalan teman ayah saya juga waktu itu gitu kan, di daerah Hanut Q. Ada salah satu teman bapak saya punya rumah dan pingin di satu rumah. Nah itulah baru saya mengerjakan proyek satu rumah Mbak waktu itu. Tadinya baru yang kamar tidur, baru ruang tamu gitu ya. Sekarang saya pegang satu rumah. Waktu itu saya senangnya luar biasa dan sampai sekarang pun beliau sangat senang sekali dan tidak berubah Mbak. Gitu. Itu yang menyebabkan saya, waduh ini juga ya, berarti dia menjaga gitu ya. Dan alhamdulillahnya setelah dari situ beberapa proyek-proyek saya pun juga mulai berjalan gitu ya. Ada yang semua sudah mulai satu rumah tinggal full sih Mbak, jadi udah konkret. Itu kurang lebih tahun 2000 Mbak, jadi udah mulai ada pergerakan. Terus kira-kira selain aktivitas Andri sebagai seorang profesional itu ya, sibukannya apa sih? Soalnya saya lihat nih ada batik juga gitu, terus portofolionya Andri juga
saya lihat punya ciri khas tes high class gitu ya, dan klasik ya, Klasik. ya Klasik. cenderung klasik ya. Oke, kira-kira apa kita sampai seperti membuat soal profesional? Oke, saya kebetulan memang saya ini orangnya nggak suka diem ya Mbak. Anda tahu sendiri gitu ya. Iya banget. Iya Mbak. Pokoknya memang sampai mama saya aja sampai bilang begini sama saya, kamu tuh kayaknya nggak ada hari stay gitu loh. Ya, biarpun saya lagi tiduran, habis langsung saya bangun lagi ngerjain apa, jadi ada aja yang dikerjain gitu. Nah, kalau tadi Mbak Chandra berbicara menanyakan sama saya apa aja ternyata selain sebagai interior designer gitu ya. Saya kebetulan sekarang sejak tahun 2000-an saya sudah mencoba untuk membantu mama saya meneruskan usaha dari ayah saya itu batik. Dulu ayah saya sudah membatik. Sudah mulailah karena beberapa item desainnya juga kita coba untuk bikin, sudah kita buat padu padan warna, terus teknik-tekniknya juga kita coba pelajari lebih lanjut gitu ya, ketimbang pada saat yang saya dulu melakukan usaha ini. Nah selain itu saya juga kebetulan senang memberikan sharing ilmu lah sama mahasiswa. Jadi saya kebetulan juga mulai mengajar dari tahun 99 saya udah mulai mengajar Mbak. Cuman masih sebagai asisten dosen gitu ya. Sudah mulai memberikan masukan kepada mahasiswa segala macam, dan tepatnya tahun 2000 saya lupa antara tahun 2001-an ya saya mulai untuk mengajar dan diberikan kepercayaan dan memberikan toleransi. Jadi ada mengajar juga, ada juga mengurusi batik dari usaha mama saya, dan juga saya juga mengerjakan proyek-proyek desain dari warga dan desain. Rik, saya mau nanya lagi nih, apa sih yang paling berkesan buat Andri selama menjadi seorang desainer ya? Proyek-proyek apa yang kira-kira yang paling berkesan Andri? Terus apa juga yang kira-kira menjadi tidak berkesan yang itu menjadi sebuah tantangan? Gitu ya Mbak. Saya kalau dengar ada yang berkesan pasti ada tidak berkesan. Iya. Benar-benar. Kalau di Mbak Chandra menanyakan itu gitu ya, sebenarnya semua proyek bagi saya berkesan. Saya senang sekali setiap mengerjakan satu proyek. Jadi tidak ada satu proyek desain yang pernah saya tangani membuat saya tidak berkesan gitu ya. Tapi ya namanya proyek Mbak Chandra juga pernah mengalami ya, pasti ada yang namanya suka dan duka, itu udah pasti, atau menemukan klien-klien yang unik-unik gitu ya Mbak, itu pasti adalah yang membuat akhirnya kita up and down, dalam arti kata kita moodnya naik atau moodnya rendah atau bagaimana lah, banyak sekali gitu ya. Kalau proyek yang berkesan sekali gitu ya, saya alhamdulillah sampai saat ini saya dipercaya oleh salah satu klien saya untuk mengerjakan beberapa proyek-proyek desainnya. Dulu kebetulan dari rumah tinggal, terus sekarang juga anaknya punya usaha, kita diberikan juga kepercayaan untuk memegang usaha anak klien saya. Ada beberapa, itu juga sama karena kebetulan satu family, jadi dari saudara sepupunya dan beberapa ini juga kebetulan mempercayakan hal itu kepada saya. Pernah nggak Andri terima proyek yang di luar standarnya Andri usaha? Terus kadang-kadang punya saya cuma mau terima ya karena saya spesial dari klasik ya, di luar itu saya mungkin nggak, atau mungkin ada kriteria lain. Nggak pernah Andri dapatkan proyek-proyek selama Andri berprofesi di luar spesialty ininya ya, spesialitinya ya. Ya pastinya sih biasanya tidak semua klien suka gaya klasik kan gitu ya. Tapi saya bersyukurnya sih alhamdulillah sampai sejauh ini setiap proyek desain pasti yang ke tempat saya meminta untuk dibuatkan gaya klasik. Itu yang saya alhamdulillah bersyukur. Mungkin karena lihat portofolio nanti kan? Karena lihat portofolio benar Mbak, dan juga dari mungkin dari info dari teman-teman kan begitu ya Mbak.
Nah, cuman tadi kalau Mbak Chandra bilang ada nggak yang gayanya berbeda? Ada, gitu ya, ada banget. Ada yang mungkin biasanya istrinya maunya klasik, suaminya yang maunya modern. Jadi mau tidak mau saya harus mengkolaborasikan gitu kan. Misalkan nanti kursinya klasik tapi mejanya jadi modern, atau mungkin bagaimana perpaduan eklektik ya. Benar, eklektik. Cuman untuk satu proyek saya yang sekarang sedang kita kerjakan ini kebetulan gayanya di luar dari klasik. Kebetulan dia kepinginnya adalah Skandinavian karena memang anak muda ya Mbak ya. Jadi cuman ibunya maunya klasik. Jadi saya juga harus sedikit banyaknya karena kebetulan ibunya dulu klien saya juga. Jadi ada sedikit lah nuansa-nuansa klasik yang tertera di situ baik dari warna maupun dari bentuk. Selama berprofesi punya usaha sendiri, apakah selain tempat tinggal, proyek ada dong Mbak, kan sama Mbak Chandra juga kita mengerjakan apa ya? Ada lah. Salah satunya saya juga pernah ikut dalam tim desain. Kalau yang proyek besar bisa sebenarnya juga sama lah saya rasa. Kita mengikut dalam konsorsium gitu ya, dalam satu tim. Kemudian saya pernah mengerjakan rumah sakit juga di daerah Jakarta Pusat pada saat itu. Terus ya ada beberapa lain lagi sih Mbak. Kalau untuk proyek-proyek desain lainnya di luar kota pun juga kita pernah, tapi dalam formatnya adalah pastinya tim desain. Terus ada lagi yang saya mau tanyakan, kira-kira tips apa nih buat pemirsa ya? Yang kebanyakan mungkin juga ada mahasiswanya Andri atau mahasiswa saya nonton ini. Gimana sih buat pemula ya, buat mereka termotivasi supaya bisa menjadi seorang entrepreneur seperti Andri? Oh gitu, aduh kesannya kayak gimana gitu ya Mbak. Itu penting banget buat mereka berani. Tetap berani ya Mbak ya. Karena kita kebetulan profesinya hampir sama nih ya Mbak ya, adalah pengajar gitu ya. Oke, sebenarnya kalau tips itu saya hampir sama lah sama beberapa orang lainnya yang sering memberikan masukan-masukan mengenai bagaimana seorang mahasiswa bisa survive atau mungkin bisa bagaimana mereka bisa menjadi seorang profesional seperti saya. Kalau saya hanya melihatnya begini Mbak, dari angkatan per angkatan, mungkin dari yang angkatan kita dulu sama sekarang mereka misinya atau visinya kan agak sedikit beda ya Mbak ya. Kalau dulu kita benar-benar menjalankan tugas. Generasi beda. Tiap generasi beda. Dan lagi pula kita juga dulu kalau dosen-dosen kita kebanyakan dosen luar ya Mbak, dosen Bandung, dosen mana, jadi terbang ya Mbak. Nah kayak gitu-gitu kan. Nah dosen susah gitu ya. Dan kita pun akhirnya mau tidak mau lari ke sana, kita menurut gitu ya. Nggak semudah seperti sekarang ya, digital semua. Semua digital, jadi setiap hari kayaknya malah kita dicecer dengan ini sama mereka, malah kadang-kadang kita sendiri yang harus mengingatkan mereka gitu ya. Kalau dulu kita yang harus aktif, kalau sekarang susah mengaktifkan mahasiswa. Benar, kebalikannya begitu. Kalau sekarang dulu mahasiswa yang aktif, sekarang mahasiswa tidak perlu aktif, tapi dosennya yang aktifin mahasiswa. Ya, sebenarnya tipsnya kalau dari saya adalah saya melihat begini. Kalau sekarang sistem digital ini sudah merajai atau sudah menguasai banyak sektor gitu ya kan. Saya rasa sebaiknya mereka juga sekarang tidak hanya melihat dari sistem digital aja gitu ya. Bisa sih, sekarang saya mau lihat hotel di Bali, tinggal searching hotel apa di Bali, hotel mewah di Bali, udah keluar langsung di internet. Tapi sebenarnya untuk menjadi seorang interior designer yang yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk kliennya gitu ya kan. Do the best untuk kliennya. Kita harus mau tidak mau harus survei ke lapangan gitu. Itu yang saya, dan itu juga pernah saya dengar quote itu dari salah seorang interior designer senior kita juga di salah satu seminar. Kalau bisa mahasiswa itu memang harus terjun, memang benar. Jadi mahasiswa itu harus lihat langsung, harus datang. Memang sih perlu dana ya Mbak. Tapi ya gimana lagi, karena untuk membuat feel hati kita supaya mengerti kan nggak bisa dari internet. Iya, kita hanya melihat foto belum tentu kita bisa merasakan ruangan
di dalam situ gitu. Tapi kalau kita udah datang, oh ternyata ini ya, oh ternyata apa namanya detailnya seperti itu. Dan yang paling penting lagi adalah tipsnya, kalau bisa mulai membuat suatu spesifikasi style dari setiap mahasiswa ya Mbak ya, karena mereka harus mempelajari. Kalau mereka suka etnik ya kalau bisa digali etniknya gitu gimana, karena sekarang kan supaya identitasnya tuh lebih kelihatan, apalagi Indonesia kan kaya ya Mbak, ininya apa namanya, kebudayaannya, artnya segala macam. Jadi jangan cuma ngikutin yang dari luar aja gitu, yang sekarang gaya minimalis sekarang lagi ngetren semuanya kita minimalis, tapi kok nggak ada nuansa Indonesianya ya gitu kan misalkan, atau mungkin ada unsur Asianya, ada unsur apa namanya lokalnya gitu. Genre lokal. Genre lokalnya harus itu aja sih. Boleh nanya lagi nggak sih? Boleh, nggak apa-apa Mbak. Memang kemarin di telepon, nanti saya mau nanya, ya udah deh nanya aja coba kebalikannya. Ini kan kita di era revolusi industri 4.0 ini, kita akan ke depannya kita akan masuk di revolusi 5.0. Iya, udah lebih tinggi lagi ya Mbak. Ya, nanti perkembangan tren profesi desain interior ke depannya menurut Andri ini kira-kira gimana? Mungkin karena tadi kan terkait dengan apa nih Pak? Menjanjikan atau? Ya mungkin kedepannya kan karena sekarang sudah akan tergantikan oleh AI segala macam, dan perkembangan desain interior kedepannya menurut Andi bagaimana Prospeknya ya Mbak. Kalau saya, kebetulan karena saya juga profesional dan saya sebagai dosen juga yang pengajar ya Pak. Kalau saya melihat sebenarnya perkembangan interior desain ke depan itu udah cukup bagus. Ya. Malah mungkin meningkat, apalagi dengan adanya pandemi seperti ini kan kehidupan sosial, dalam kehidupan sosial dalam rumah udah berbeda nih Mbak. Ya kayak saya aja di rumah mau tidak mau karena ada orang tua harus menyiapkan cuci tangan, harus menyiapkan sabun, harus menyiapkan hand sanitizer, dan juga segala macam ya Mbak untuk menjangkau supaya terselamatkan gitu ya. Nah, berarti juga di dalam dunia interior saya rasa penata-penata juga sudah mulai harus berubah. Mungkin nanti di depannya sudah disiapkan satu desain alat hand sanitizer, bukan cuma yang masalah sekarang sudah ada ya, tapi kan mungkin compact design lah antara sabun, air dan segala macam itu sudah perlu pemikiran desain harus ada gitu ya, tanpa harus menyentuh mungkin. Terus dari itu juga masalah kedekatan. Jadi kalau ngobrol-ngobrol dulu kita bisa deket-deket ya Mbak, tapi kalau sekarang kan ngobrol agak harus jauh ya. Nah itu juga mungkin nanti dari sisi ukuran porsinya harus dipertimbangkan gitu, terus bagaimana mungkin harus dari materialnya juga harus dilihat. Itu juga gaya klasik juga akan perlu direvisi ya Mbak, model-modelnya atau bagaimana. Terus material saya rasa sih seperti itu ya, malah mungkin akan lebih banyak meningkat, apalagi kayak di office design juga nanti lebih banyak yang harus tertutup. Saya rasa seperti itu ya. Back to 90s ya? 90s. Back to 90s ya? Iya. Karena tahun 2000 tuh open space ya. Keterbukaan. Keterbukaan, apalagi era e-commerce ya. Iya. Tapi begitu masuki masa pandemi ini, kita untuk office ya terutama ya lebih cenderung kembali to back 90s ya. Iya, jadi seperti itu, jadi ada dindingnya ya Mbak. Kita nggak boleh ini, karena saya juga dengar dari beberapa kantor dari kakak saya sendiri, kakak adik saya itu banyak yang ketularan gitu ya. Jadi karena kan sekarang ternyata karena ada mutasi segala macam, sehingga kita harus benar-benar memikirkan nih gitu, kira-kira seperti apa nih harusnya ya. Dan mungkin yang tadi saya bilang kenapa ke depan lebih bagus, karena akhirnya produsen material akan berinovasi ya Mbak, gimana caranya lebih mudah dielap. Mungkin looknya look fabric, tapi gimana nih supaya bisa kelihatan. Jadi intinya profesi desain interior ini kedepannya itu masih sangat dibutuhkan. Masih, apalagi nanti kedepannya menurut saya karena orang sudah mulai bosan juga ya Mbak di rumah berbulan-bulan, akhirnya kan public space perlu di refresh ya. Perlu ada penyegaran, nanti juga perlu ada sapu tangan. Jangan takut kalau seandainya
orang tua mau menyekolahkan anaknya sebagai desain interior, ke jurusan desain interior, karena profesi desain interior kedepannya itu apalagi sekarang terkait ruang ya, orang lebih banyak tinggal di dalam ruang, itu sangat menjanjikan. Ya, apalagi yang sekarang karena di dalam ruang, benar sekali Mbak. Saya aja nih memang selama pandemi mungkin sudah merubah ruangan. Misalnya bukan merubah bagaimana ya, mengatur pindah geser sana kursi sudah berapa kali biar nggak bosan. Nanti gantian ya Mbak, saya juga nanya loh nanti. Waduh. Harus ada sesi nanya nih. Nah sekarang porsi Andri selama menjadi seorang entrepreneur, dosen, juga pemerhati budaya lokal ya, pemerhati budaya lokal itu porsinya paling banyak mana? Selama Andi menjalani profesi ketiganya ini. Kalau saya kebetulan kalau paling besar yang mana kayaknya sama ya, kayak semua saya sama aja. Tapi memang pastinya sih yang lebih besar di desain interior ya. Tapi tadi itu kembali lagi karena saya memang orangnya nggak mau diam, pastinya juga saya berusaha yang dari sisi yang mana juga harus bisa dikembangkan gitu. Seperti kemarin nih awal pandemi Mbak Chandra juga sempat bicarakan nanti nggak bikin masker gitu ya. Terus saya tadinya enggak deh Mbak, karena saya masih berpikiran waduh ini mau gimana bikin barang gitu ya, kalau kita di rumah saya juga nggak mungkin, terus saya nggak bisa jahit gitu kan, nggak mungkin lah saya menjahit juga. Oh gitu ya. Suka sama saya. saya. Ya Mbak, ini yang penting mereka. Iya, saya rasa semua sama. Jadi akhirnya menurut saya kalau mana yang lebih besar kegiatannya sama. Cuma saya bagi-bagi aja. Kira-kira porsinya kalau lagi capek di sini bosen, saya pindah ke yang batik, atau lagi dari batik bosan saya pindah ke ngajar gitu. Jadi mana deh gitu saya coba untuk menjadi satu membuat hidup lebih bermakna pastinya gitu kepingin saya gitu, dan berguna juga gitu. Sekarang tadi kan saya udah menanyakan tentang profesi Andri sebagai desainer ya, profesional sebagai dosen. Menurut Andri melihat gaya milenial sekarang, apa yang Andri hadapi sebagai seorang dosen menanggapi mereka dan bagaimana motivasinya? Karena kita sama-sama nih. Iya, benar-benar Mbak. Kalau bicara soal mahasiswa dan milenial saat ini gitu ya, memang menurut saya agak sedikit unik gitu ya. Kan sekarang karena mungkin mereka dari lahir sudah banyak mengenal namanya teknologi. Beda dengan kita gitu ya. Akhirnya mereka lebih banyak berteman dengan teknologi ketimbang seperti kita ini. Kalau misalnya kita ketemu, kita mau berbincang-bincang, Mbak ketemuan yuk, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Mungkin kalau angkatan kita seperti itu ya Mbak. Kalau anak milenial kan tidak, dia perlu BA aja gitu. Mungkin kan bisa aja dengan banyak sekali faktor yang mereka gunakan untuk komunikasi gitu ya. Sehingga komunikasi yang verbal langsung ini nggak perlu mereka ini gitu kan. Jadi menurut saya ya penanganannya lebih baik ya mereka harus mulai bisa bagaimana ya berkomunikasi yang baik dengan umum gitu. Satu itu, dan saya rasa sebenarnya desainnya juga termasuk baik lah kalau menurut saya ya. Kalau anak sekarang malah dengan adanya internet segala macam, infonya akan lebih variatif gitu. Kayaknya banyak banget ya yang saya dapetin nih dari Andri. Yang mulai dari cukup banyak ya Mbak ya. Trainer, terus mulai Andri bagaimana mulai dari awal sampai menjadi sosok Andri yang sekarang. Mudah-mudahan hari ini banyak manfaatnya mungkin buat para pemirsa ya. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Saya mau undur diri, Andri. Iya. Jangan bosan saya main Oh sini ya. iya dong, malah seneng dong. Malah kemarin diberitahu mau datang, mau nanya-nanya, saya malah jadi deg-degan sebenarnya. Apa yang mau ditanyain Mbak Chandra nih? Tapi nanti gantian ya Mbak. Saya juga akan nanya Mbak Chandra. Kira-kira gimana? Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama.
bosan kalau saya datengin ya. Nggak bosan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.